Transformasi itu mengubah ya. Jadi bahan yang tadinya itu apa berubah menjadi apa, itu transformasi. Nutrien ya, nutrien N dan P yang tadinya N kompleks menjadi nitrat, nitrit sampai ke gas nitrogen. Ya. Demikian juga P ya, itu disederhanakan dari yang P kompleks, P organik menjadi P yang anorganik sampai ke bentuk fosfat ya, atau polifosfat. Yang keempat, menyisihkan senyawa organik atau anorganik yang bersifat trace. Trace ini keberadaan di lingkungan ataupun di perairan itu sangat sedikit. Tidak banyak tidak banyak konsentrasinya ya. Jumlahnya atau nilainya sedikit kecil. Nah, itu 4 sasaran dari proses pengolahan terutama air limbah ya secara biologis. Klasifikasi proses biologis ada 3. Jadi ini apa yang terjadi di dalam proses itu. Lebih detail tentang prosesnya. Jadi ada biochemical transformasi, transformasi secara biokimia. Ini terutama untuk menyisihkan bahan organik yang soluble. Soluble itu terlarut ya. Atau stabilisasi bahan yang tidak larut. Jadi yang tidak larut itu nanti distabilkan. Ya, misal yang tadinya berion, nah kemudian dinetralkan. Atau konversi soluble inorganic method, jadi bahan anorganik, tapi larut di air, kemudian dikonversi, diubah menjadi bentuk lain. Nah itu transformasi biokimia. Jadi pengertian biokimia itu adalah reaksi kimia yang terjadi pada pada makhluk hidup ya. Kalau di air limbah ini maksudnya adalah bakteri. Bakteri ya, termasuk alga juga ya. Kemudian biokimia environment maksudnya kondisi lingkungan yang diperlukan untuk kehidupan mikroba yang berperan di dalam mengurai atau yang berperan di dalam proses biologis ini. Ada 3, ada aerobik, ada anoksik, ada anaerob. Nah, kalau dibagi 2 saja itu aerob dan anaerob. Ya, jadi kalau aerob itu mutlak membutuhkan kehadiran oksigen. Jadi di situ di lingkungan itu harus ada oksigen untuk bisa menumbuhkan bakteri atau mikroba. Lawannya adalah anaerob. Mutlak tidak boleh ada oksigen. Ya. Kalau anoksik itu masih ada dalam jumlah sedikit ya oksigennya. Kemudian bagaimana bioreaktornya? Kalau kemarin kita bahas reaktor, itu nama umum untuk suatu proses. Kalau prosesnya itu adalah proses biologis, kita lebih spesifikkan namanya menjadi bioreaktor. Jadi reaktor untuk proses biologis, itu bioreaktor. Nah ini tergantung pada jenis bakteri yang kita gunakan. Jadi kemarin kita membahas bakteri itu ditinjau dari cara hidupnya, itu ada bakteri yang melekat, attach, ada bakteri yang hidupnya menyatu di air, ya, tersuspensi atau suspended growth. Maka reaktornya pun kita bagi menjadi 2 juga sama ya. Jadi ada bioreaktor yang untuk suspended growth, ada bioreaktor yang untuk attached growth. Tentu berbeda ya kedua jenis bioreaktor ini. Kalau attached berarti di dalam reaktor itu ada media atau diperlukan bahan-bahan untuk tempat tumbuhnya mikroba. Oke. Berikutnya ini contoh beberapa proses pengolahan secara biologis ya. Jadi di sebelah kanan itu ya ada nama dari prosesnya. 2 yang di atas adalah termasuk suspended growth
atau bakterinya itu hidup di air, tercampur di air. Ada activated sludge, ada aerated lagoon. Ini secara umum ada dua itu ya, suspended, kemudian ada yang satu lagi attached, yang dua yang di bawah itu attached. Ya. Dua yang di atas adalah suspended growths, bakterinya ya. Dua yang di bawah itu attached growth ya. Jadi activated sludge, nah itu lihat gambar sekarang ya. Lihat gambar di sebelah kiri tulisan activated sludge itu ya. Di situ ada screening, grid chamber, primary clarifier, aeration tank, secondary clarifier, dan disinfection. Nah, yang dimaksud dengan proses activated sludge itu bukan semuanya ini ya, kan? Jadi activated sludge itu hanya yang saya tandai ya. Activated sludge itu hanya ini. Ya. Jadi di sini ada proses penumbuhan bakteri. Jadi bakteri itu ditumbuhkan di situ. Kenapa ditumbuhkan? Supaya terjadi proses biokimia yang tadi itu ya. Jadi ada proses mengurai bahan-bahan organik yang terkandung di dalam aeration tank ini, sambil dia tumbuh, sambil juga diaerasi, ditambahkan oksigen ke dalamnya. Jadi ada apa itu? Ada engineering, ada upaya secara sengaja memasukkan oksigen ke dalam bak ini, ya, supaya bakterinya bisa optimal tumbuhnya ya, kebutuhan oksigennya tercukupi. Itu proses itu terjadi di sini. Bakteri tumbuh, bakteri apa itu mengurai bahan-bahan organik ataupun anorganik. Hasilnya apa? Hasilnya air, ingat reaksi kemarin ya, air H2O ya, H2O atau air, CO2, karbon dioksida, dan produk lainnya yaitu apa yang terbesar, lumpur. Nah, ini terus air itu mengalir ke sini. Ini adalah secondary clarifier, bak pengendap, yang fungsinya adalah untuk memisahkan lumpur yang tadi dihasilkan dalam bak sebelumnya. Jadi lumpur dan air itu masih menyatu di sini, masih dalam apa ya, belum terpisah gitu, masih tersuspensi. Nah, maka lumpur dan air itu nanti dipisahkan di sini, di clarifier atau bak pengendap. Jadi lumpurnya diendapkan, sementara yang bagian airnya, yang bagian atas jernihnya, itu nanti keluar ke bak berikutnya. Dibuang, jadi efluen. Sebelum dibuang, ada tambahan proses disinfeksi. Sementara lumpurnya akan ke bawah. Mengendap maksudnya di sini ya, mengendap. Yang mengendap ini kemudian dibagi menjadi dua. Ada yang terus ke bawah dalam gambar ini yang nanti diolah sebagai pengolahan lumpur ataupun dibuang kalau sudah memenuhi syarat lumpur buangan. Nah, yang lain itu adalah activated sludge yang dikembalikan. Jadi activated sludge itu apa? Itu adalah lumpur yang dipisahkan di sini, ini namanya activated sludge, lumpur aktif. Kenapa dinamakan lumpur aktif? Karena dia tersusun oleh bakteri hidup, ya, bakteri hidup yang merupakan hasil dari proses penumbuhan di dalam reaksi biologis, reaksi biokimia sebelumnya di dalam tangki aerasi. Nah, ini dikembalikan untuk apa? Untuk menyuplai kembali kebutuhan oksigen di sini. Nah, itu seterusnya berproses. Nah, rangkaian dari bak aerasi ini atau aeration tank dan secondary clarifier ini yang dinamakan proses activated sludge. Jadi bukan semuanya ini proses activated sludge itu, tetapi hanya dua bak inilah proses activated sludge itu ya. Yang ini berarti pengolahan pendahuluan, yang ini pengolahan lanjutan dari activated sludge. Yang kedua aerated lagoon. Lagoon berarti apa ini? Kolam ya, kolam besar. Dan biasanya dangkal. Kolam besar, dangkal, kemudian dilakukan aerasi. Maksudnya
dimasukkan oksigen ke dalamnya. Ada juga yang menggunakan engineering, maksudnya aerasinya alami, ada juga aerasinya yang menggunakan peralatan. Aerated lagoon ya. Intinya di situ ada proses aerasi. Hampir sama sebetulnya di sini ya. Cuman kalau di sini ini suplai oksigennya besar. Kalau yang di aerated lagoon ini relatif lebih kecil. Kalau rangkaiannya hampir sama ini ya. Ada proses aerasi di sini, kemudian ada proses pengendapan lumpur yang dihasilkan. Nah, ini termasuk suspended growth. Ya. Kemudian dua yang di bawah ini adalah attached growth. Cirinya apa? Di dalam bak itu ada bahan lain ya. Diperlukan bukan bahan, peralatan ya. Diperlukan peralatan lain yang fungsinya adalah sebagai media tempat tumbuhnya mikroba. Jadi mikroba atau bakteri itu butuh tempat melekat. Maka namanya attached growth. Trickling filter ini kemarin sudah saya tunjukkan gambar-gambarnya, yaitu berupa media berbutir ya, kerikil atau bahan-bahan buatan lainnya ya. Kemudian kalau rotating biological contactor ini adalah berbentuk piringan ya, disk yang berputar. Nah, itu. Nah, trickling filter itu ini baknya, tapi selalu ada secondary clarifier. Jadi kedua inilah rangkaian dari unit trickling filter. Kalau RBC itu yang ini juga selalu diikuti dengan secondary clarifier. Jadi semuanya ini ada clarifiernya ya, ada pemisahnya, ya, pemisahan antara air dengan sludge lumpurnya. Kemudian kita masuk ke reaksi lebih dalam lagi. Reaksi biokimia ya. Jadi ada katabolisme, ada anabolisme. Katabolisme itu adalah proses pemecahan. Kalau anabolisme, proses penyusunan. Ya, apa yang dipecah dan apa yang disusun. Nah, ini kita lihat. Kalau di sini ada polutan, contohnya misal air limbah ya, air limbah yang mengandung bahan organik, maka bahan organik itu akan dipecah, maka namanya katabolisme. Bahan organik yang kompleks itu dipecah. Nah, untuk memecahkannya ini diperlukan oksigen. Oksigen ini keperluan untuk siapa? Untuk bakteri, nanti bakterinya ada di bawah. Jadi ini bakteri mengkonsumsi oksigen atau membutuhkan oksigen untuk apa? Untuk proses pemecahan polutan organik, terus hasilnya ini CO2 dan air. Ini dua ini adalah hasil dari katabolisme. Jadi pemecahan, apa yang dipecah? Bahan organik kompleks ini tadi. Di sisi lain, dalam waktu yang bersamaan terjadi proses anabolisme. Ya, yaitu apa? Lawannya ya, kalau katabolisme tadi pemecahan, kalau ini penyusunan. Apa yang disusun? Yang disusun adalah ini, bakteri baru. Nah, jadi dari proses katabolisme terhadap polutan tadi, itu akan menghasilkan susunan baru dari mikroorganisme. Nah, jadi mikroorganisme yang tadi mengkonsumsi oksigen, memecah memecah polutan, nah, itu akan menghasilkan bakteri baru, sebut saja new biomasa, biomas baru. Ya. Kemudian ini masih menyatu yang nanti dipisahkan di dalam bak pengendap. Itu yang organik ya ini. Kemudian nitrogen, ini anorganik. Nitrogen di dalam air limbah itu pada umumnya berbentuk nitrogen organik, nitrogen organik.
Nah, contohnya ini protein. Protein itu adalah kandungannya bahan-bahan organik, terus di dalamnya ada N, gitu ya. Atau kalau ditulis dengan rumus yang umum itu di sini ada CH3 atau CH2 atau CH1 saja. Kemudian ujung-ujungnya nanti ada N-nya. Nah, atau CH2N amina ya. Atau apa tergantung nanti ikatannya ya. Saya tulis N kecil aja. CH N kecil. Nah, nanti berikatan dengan N besar nitrogen. Itu protein. Nah, protein ini selanjutnya nanti dipecah menjadi amonia. Ini sudah mulai sederhana. Kalau ini protein tadi adalah kompleks, apa ini ikatannya, ikatan kimia yang kompleks, kemudian makin ke bawah makin sederhana. Protein diubah menjadi amonia. Amonia berubah menjadi nitrat. Nitrat berubah menjadi gas nitrogen. Nah, di sini ada proses biologis atau bakteri yang berperan di sini ya. Ada bakteri nitrobakter, acetobakter, azobakter. Ini juga ada mikroorganisme. Jadi nitrifikasi adalah proses perubahan amonia menjadi nitrat. Sedangkan denitrifikasi dari nitrat menjadi nitrit, kemudian dilanjut menjadi, ini sampai nitrit ya, jadi amonia, nitrat, nitrit. Nitrit ada di sini. Nitrat sampai nitrit gitu ya. Kemudian dari nitrit menjadi gas nitrogen, ini denitrifikasi. Bakteri yang berperan di sini tadi, kalau nitrifikasi itu adalah bakteri aerob, sementara pada proses denitrifikasi bakterinya adalah anaerob. Ini penjelasan tentang proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Jadi nitrifikasi, istilah nitri berarti produk akhirnya adalah nitrit. Ya, nitrit. Urutannya apa? Amonia, ini amonia, terus menjadi nitrogen oksida. Nah, nitrogen oksida itu akhirnya adalah nitrit, tapi melalui nitrat dulu. Gitu ya. Coba saya tulis ya. Nitrifikasi ini proses dari amonia ataupun organik, jadi N-organik. Kemudian urutan berikutnya adalah amonia, NH3. Kemudian terakhirnya nanti nitrit, NO2, tapi melalui atau berubah terlebih dahulu nitrat, NO3. Sudah, jadi kenapa namanya nitrifikasi? Karena ini adalah proses membentuk atau menghasilkan nitrit. Kemudian denitrifikasi berarti meninggalkan nitrit. Nah, jadi nitrit diubah menjadi apa? Ini kalau di sini nitrit NO2, ujung-ujungnya nanti akhirnya adalah gas N2 atau gas nitrogen. Nah, bakterinya berbeda ya. Kalau di sini diperlukan bakteri Nitrosomonas nitrobakter. Kalau di sini bakterinya beda lagi ya. Kemudian fosfor. Jadi yang kita bahas untuk proses biologis itu 3 sebetulnya ya. Yaitu organik, N nitrogen atau N lah N saja ya, dan P fosfor. N dan P dinamakan nutrien. Ini bukan proses biologis, ini kimia. Tidak kita bahas di apa ini judul mata kuliah ini ya, unit proses biologis ya. Ini kimia. Yang inilah yang biologis itu ya. Jadi kalau di air limbah ada kandungan P, fosfor, maka prosesnya tinggal pilih mau yang kimia atau yang biologis.
Kalau kimia berarti ada penambahan, pilih salah satu, apakah mau menambahkan Fe, kalsium, ataupun aluminium. Jadi nanti akan menghasilkan presipitat ya. Prosesnya presipitasi, hasilnya adalah presipitat. Nah, yang kita bahas di mata kuliah ini adalah yang kedua ini. Proses penurunan atau penyisihan fosfor secara biologis. Nah, di sini melibatkan bakteri, namanya ini Acinetobacter. Nah, itu nama bakterinya. Nah, kenapa proses-proses ini kita namakan proses biologis? Jadi jawabannya yang di judul ini. Jadi kenapa kok namanya proses biologis? Karena di dalam proses ini, prosesnya sebetulnya reaksi kimia ya. Di dalam proses reaksi kimia ini melibatkan peran dari mikroorganisme. Ya, jadi kalau kemarin saya tulis ada reaksi organik plus O2, hasilnya CO2, H2O, dan sel baru, itu reaksi kimianya. Nah, reaksi itu terjadi di dalam tubuh mikroorganisme atau diperankan atau terjadi karena peran dari mikroorganisme. Maka reaksinya pun bernama reaksi biokimia. Jadi bukan proses kimia murni ya, tapi di situ ada peran dari mikroorganisme. Nah, karena ada peran mikroorganisme atau biota atau mikroba itu, maka prosesnya kita namakan proses biologis. Nah, mikroba yang sering dimanfaatkan di dalam proses ini umumnya adalah bakteri. Oke, sekarang Tadi sudah kita bahas oksigen. Jadi mikroba itu membutuhkan oksigen. Maka mikrobanya dinamakan aerob. Jika tidak, maka kita namakan anaerob. Jadi kebutuhan atau tinjauan jenis mikroorganisme didasarkan pada kebutuhan oksigennya. Yang kedua sekarang, kita tinjau berdasarkan kebutuhan karbonnya. Jadi mikroba itu membutuhkan karbon untuk hidupnya ya, selain oksigen tadi. Membutuhkan karbon. Dari mana karbon itu diperoleh? Karbon itu C ya, kalau dalam rumus kimia ya. Nah, di sini ada dua jenis bakteri yang ditinjau berdasarkan kebutuhan karbonnya. Ada heterotropik, ada autotrofik. Kita lihat yang bawah dulu yang mudah ya. Auto. Berarti apa auto itu ya? Sendiri ya, atau ya, kalau ada istilah automatic ya, auto. Auto, jadi tidak dikendalikan dari luar oleh dirinya sendiri gitu ya. Nah, dalam kasus mikroorganisme ini maksudnya auto di sini adalah C-nya, sumber C-nya itu berasal dari CO2 atau anorganik, atau dari CO2 itu bisa berada di udara langsung atau berada di air sebagai bentuk CO2 yang terlarut. Kenapa dinamakan auto? Karena C-nya sudah tersedia dalam bentuk C. Jadi tidak perlu menguraikan lagi ya, bakterinya tidak perlu bekerja untuk mencari C. Jadi C-nya sudah tersedia. Maka kita namakan autotrofik. Sementara yang atas heterotrofik adalah bakteri yang harus bekerja keras untuk mencari C. Dengan cara apa?
dengan cara memecahkan atau memutuskan rantai atau ikatan antara C yang satu dengan C yang lain. Jadi rantai panjang dari karbon atau bahan organik. Jadi yang dimaksud bahan organik itu apa? Terutama bahan organik kompleks, yaitu bahan-bahan yang terdapat kandungan C dalam rantai yang relatif panjang. Jadi ada C, C, C misal begini ya, dan seterusnya. Terus ada hanya, tergantung bisa hanya satu atau dua atau tiga, tergantung rangkaiannya ada di mana ya. Nah, jadi bakteri yang kita manfaatkan untuk mengolah air limbah itu adalah bakteri yang ini, yang heterotropik. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk memecah bahan-bahan organik yang kompleks ini. Nah, pollution ini, atau polutan lah, kalau bahannya kita namakan polutan, pada umumnya adalah bahan-bahan organik yang kompleks ini. Nah, di sini ada peran dari mikroorganisme, boleh organik, boleh aerobik ataupun anaerobik. Ini jadi salah satu ya, nggak mungkin ini jadi satu ya. Jadi ini adalah dua bakteri yang saling antagonis, ya. Nggak mungkin bersatu, ada bakteri aerob dan anaerob dalam satu lingkungan, nggak mungkin. Nah, pollution ini atau polutan ini dipecah oleh mikroorganisme menjadi apa? Nah, ini menjadi breakdown produk, yaitu produk-produk hasil pemecahan. Karena hasil pemecahan tentu lebih sederhana daripada sebelumnya yang kompleks tadi ya. Contohnya H2O itu sudah sederhana, ya, CO2 itu sederhana. Kemudian menghasilkan sel baru, ya, mikroorganisme baru, atau dalam tanda petik anaknya itu ya, anaknya bakteri. Kita namakan biomasa, jumlahnya banyak gitu ya, massa jumlahnya banyak. Dan wujudnya adalah lumpur. Karena lumpur ini tersusun oleh biomasa makhluk hidup yang jumlahnya banyak, maka kita namakan lumpur aktif atau activated sludge. Mengapa bakteri tertentu itu membutuhkan oksigen? Tujuannya adalah untuk respirasi. Ini khusus untuk bakteri yang aerob ya. Kalau yang anaerob lain lagi. Dia justru mati kalau ada oksigen. Kalau ini aerob, jadi mutlak harus ada oksigen. Produk dari proses respirasi ini adalah CO2 dan air plus energi. Kemudian produk samping lainnya adalah biomasa baru. Jadi setelah tumbuh karena mengkonsumsi dalam tanda petik bahan-bahan organik ataupun anorganik, maka terjadilah biomasa baru. Sebentar ya, saya menerima telepon dulu.
Oke, sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ini masih dasar ya, dasar proses biologis itu seperti apa. Sangat-sangat apa ya, detail gitu. Permisi Pak, saya izin bertanya. Silakan. Tentang yang jenis proses pengolahan biologis tadi, yang activated sludge itu, yang pada aeration tanks itu, apakah ada takaran O2 untuk memasukkan, apakah ada takaran O2-nya gitu Pak, untuk dimasukkan ke aeration tanks-nya gitu? Oksigennya ya, Iya Pak, apakah ini ada takarannya? berapa yang harus dimasukkan itu ya. Iya Pak. Oke, ada ya. Jadi nanti kalau sudah kita membahas tentang terapan dari proses activated sludge, itu yang perlu dihitung apa saja. Yang pertama adalah volume reaktor ya. Ini berapa volumenya? Itu yang pertama, yang utama ya. Yang kedua yang harus dihitung berapa kebutuhan oksigennya. Jadi ini dihitung. Jadi tidak asal memasukkan oksigen ya, tetapi ada hitungannya, ketemu sekian. Kalau sudah ketemu sekian, maka nanti alatnya apa untuk bisa menyuplai oksigen sebesar itu. Nah, nanti coba kalau nanti di mata kuliah PBPAB itu nanti akan diajari di sana, alat untuk menyuplai oksigen sebesar ini itu alat apa? Ukuran alatnya seberapa? Maka kita harus mencari apa? Brosur aerator. Aerator ini mempunyai kemampuan sekian kilogram per jam misalnya. Kita tinggal memilih nanti. Ya, nanti alatnya apa dipasang di situ, terus kapasitas alat dalam mensuplai oksigen itu berapa. Nah, itu atas dasar hitungan berapa kebutuhan oksigennya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus dihitung juga adalah berapa produksi lumpurnya. Ya, jadi lumpur yang dihasilkan total ini berapa, kemudian yang dibuang ke bawah ini berapa, yang dikembalikan ini berapa. Ini ada semuanya ada hitungannya ya. Jadi ini semua atas dasar hitung-hitungan semua ya. Jadi tidak asal mengalirkan air, tidak asal mengalirkan oksigen, tidak asal membuang lumpur dan mengembalikan, tidak, tapi semua dihitung gitu. Nah, dasar perhitungannya di mata kuliah ini, jadi nanti insya Allah di 2 minggu ke depan kita akan sudah mulai ini ya, menghitung-hitung ya, berapa volumenya, berapa kebutuhan oksigennya, berapa jumlah lumpur yang dibuang. Itu di mata kuliah ini. Kalau terkait alat tadi, misal alat untuk menyuplai berapa, alat untuk mengolah lumpur berapa, nah itu nanti di mata kuliah lanjutannya. Cukup? Iya Pak, terima kasih banyak. Ada lagi enggak? Jadi ini dasarnya dulu ya, bahwa di dalam proses pengolahan limbah itu prosesnya ya seperti ini, secara kimianya, secara biokimianya begini gitu. Nah, nanti minggu berikutnya kita mulai menghitung. Sebentar ya, ada telepon lagi.
Ada lagi yang ditanyakan? Sampai mana tadi? Ini sudah, ini sudah. Ini tadi sudah ya. Jadi ada heterotrofik dan autotrofik. Ini dua tadi yang sudah kita bahas. Jadi hetero ini adalah membutuhkan C-nya atau kebutuhan C-nya. Kenapa sih kok butuh C? C itu diperlukan oleh mikroba sebagai energi. Jadi dia itu, kalau manusia itu kan makan itu ya, makan itu kan yang diambil apa? Karbonnya gitu. Ya, protein, kita butuh protein itu apa sih yang kita ambil kan karbonnya. Gitu. Jadi bakteri pun juga demikian, dia membutuhkan karbon sebagai sumber energi. Nah, dari mana karbonnya? Kalau dia ngambilnya dari bahan organik melalui proses pemecahan tadi ya. Jadi bahan organik itu terdapat di dalam air limbah, lalu oleh mikroba itu dipecah. Ya, dipecah, maka jadilah CC yang sederhana. Ada yang jadi CO2, ada yang jadi C yang lebih sederhana yang lain, misal metana, gas gitu ya, atau alkohol, metanol ya, atau etanol itu lebih sederhana daripada karbon organik yang kompleks. Nah, itu heterotropik. Jadi dia aslinya juga nanti CO2-nya yang diambil ya, tetapi melalui proses pemecahan terlebih dahulu. Tetapi kalau CO2-nya sudah langsung ada, tanpa melalui proses pemecahan, nah itu autotrofik namanya. Jadi ini yang bakteri yang bekerja keras itu ini karena harus menghasilkan CO2 dulu baru dipakai. Kalau ini CO2 sudah ada ya, sudah tersedia gitu. Nah, ini tambahan. Ini yang tadi sudah ya, hetero dan auto. Sekarang fototrofik. Yaitu bakteri yang energinya diperoleh langsung dari sinar matahari. Foto itu kan sinar ya. Jadi dua ini tadi tinjauannya adalah C-nya ya. Dilihat dari C-nya, bakteri itu ada dua, yaitu heterotrofik. C-nya harus memecah dari karbon organik. Kalau auto, C-nya sudah tersedia dalam bentuk CO2. Kalau yang ini bukan C yang diperlukan, tetapi apa? Foto, ya. Maka namanya fototrofik, sinar matahari. Oke, sekarang kita mulai ke perhitungan-perhitungan ya, rumus-rumus. Mudah-mudahan tidak pusing ya. Oke. Pertumbuhan biologis. Jadi bakteri itu tumbuh. Jadi saya ulangi. Bakteri itu tadi kan membutuhkan oksigen, membutuhkan C juga ya. Nah, itu ada perhitungannya. Terus tadi kebutuhan oksigennya berapa? Itu kita mulai ngitung sekarang ya. Terus tadi lumpur yang dihasilkan berapa? Itu dasar-dasarnya kita hitung sekarang gitu ya. Ada 3 teori terkait dengan bagaimana bakteri atau mikroba itu tumbuh. Yang pertama teori pertumbuhan eksponensial. Apa eksponensial itu? Yaitu tumbuhnya itu tidak begini, tidak lurus, tapi melonjak begini. Nah, ini namanya eksponensial. Kalau yang lurus apa namanya ini? Naik tapi lurus. Ini namanya linier ya. Jadi tumbuhnya linier. Berdasarkan kalau rumusnya itu penambahan, linier itu tambah ya. Jadi misalnya ini tambah X tambah 2, jadi tambah 2 terus ya, itu linier. Dan kalau ini eksponensial, eksponen itu artinya apa? Pangkat. Jadi misal X pangkat 2, jadi naiknya itu pangkat. Jadi kalau 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2, 9. Jadi naiknya itu tidak linier. Jadi 1, 4, 9, sampai berapa gitu. 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ini nambahnya 2. Jadi
1, 3, 5, 7 ya, gitu. Itu linear. Kalau di bakteri itu eksponensial. Kenapa kok tumbuhnya eksponensial? Karena bakteri itu cara berkembangnya gimana sih? Yang pernah Anda pelajari? Cara bakteri berkembang biak gimana? Membelah diri, Pak. Membelah ya. Membelah diri, Pak. Misal, asalnya 1, terus jadi berapa? 2, Pak. Katakanlah membelahnya hanya menjadi 2. Berarti 1 terus jadi 2. Terus 2 jadi berapa? 4, Pak. 4. 4, karena masing-masing membelah 2. 4 menjadi 16. 4, 8 ya. Terus 16, terus 32. Nah kan melonjak gitu, bukan lurus. Bukan tambah 2, tetapi masing-masing menjadi 2, menjadi 2, menjadi 2 gitu ya. Nah, itu eksponensial. Ada 2 teori lagi. Ini adalah terapan dari eksponensial tadi ya. Jadi kinetika Monod, nanti kita lihat rumusnya, dan ada kinetika Haldane. Nah, ini adalah rumus dari pertumbuhan eksponensial. Yang pernah belajar kalkulus, semuanya sudah ya. Ini rumus apa ini namanya? dx per dt sama dengan mu x. Ini bisa saya ubah menjadi apa? Ini nanti diubah menjadi begini. dx per x, nah, x-nya dikumpulkan. Ini kan x ya. Dibawa ke kiri. Maka sama dengan apa? Apa sama dengan mu d t, gitu loh ya. Nah, sekarang ini dulu. Apa dx per dt itu? Jadi x, saya jelaskan satu-satu ya. X itu adalah konsentrasi solid kalau di air limbah ya. Tetapi kalau di bakteri di sini maksudnya adalah banyaknya bakteri, itu aja. Lebih mudahnya penjelasan awamnya ya. Jadi X itu adalah banyaknya bakteri. Kalau di sini kan biomasa ya. Jadi massa bakteri itu X. dx artinya apa? dx itu delta ya. D itu apa? Arti dx itu apa? Kalau X adalah jumlah atau konsentrasi bakteri, maka dx itu apa? Atau delta X. Perubahan dari jumlah bakterinya, Pak. Perubahan nilai X ya. Kalau tadi X adalah jumlah atau konsentrasi bakteri, maka dx adalah perubahan jumlah atau konsentrasi bakteri. dt apa dt? Perubahan T-nya, Pak. T-nya Perubahan waktu. Perubahan waktu. Jadi dx per dt artinya apa? Perubahan jumlah atau konsentrasi bakteri dalam waktu tertentu. Apa arti dari perubahan per waktu itu apa? Laju, Pak. Laju, kecepatan laju ya, laju. Jadi perubahan terhadap waktu. Misal saya bergerak dari titik A ke titik B, berarti kan saya berpindah kan, pindah posisi. Berarti ds misalnya ya, bergerak sepanjang jarak s, ds gitu ya. Per T waktu, maka berarti apa? ds per dt adalah kecepatan saya berpindah itu. ds per dt. dx per dt juga demikian. Ke laju pertumbuhan biomasa. Jadi X-nya itu berubah ya. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi sampai beberapa. Itu namanya dx.
per dt, butuh waktu berapa untuk berubah tadi. Nah, lajunya, jadi ini laju sekarang ya, definisi dx per dt ini, saya baca ini ya. Laju pertumbuhan biomasa itu bakteri maksudnya di sini, sama dengan mu kali x. Mu adalah konstanta laju pertumbuhan spesifik kali x. X adalah konsentrasi biomasa tadinya berapa, mula-mulanya. Gitu. Nah, ini nanti saja, ya, ini perubahan ini nanti saya jelaskan kembali, tidak sekarang ya, mungkin di bagian setelah ini ya. Nah, laju pertumbuhan bakteri itu bisa ditunjukkan dalam bentuk gambar seperti ini. Ya, ini namanya gambar ya pertumbuhan bakteri ya, daur hidup bakteri atau makhluk hidup pada umumnya itu begini. Jadi awalnya dia itu lag itu datar lah, masa-masa penyesuaian ya. Belum bertumbuh ini masih datar gitu. Terus mulai naik. Nah, selanjutnya masuk ke pertumbuhan ini, fase pertumbuhan. Nah, disinilah yang dimaksud dengan pertumbuhan eksponensial. Jadi pertumbuhan atau kenaikan tercepat itu ada di sini. Setelah itu masuk pada fase stationary. Stationary mulai datar ya. Jadi antara yang tumbuh dan yang mati itu seimbang. Setelah itu fase kematian. Death. Bakterinya banyak yang mati. Yang tumbuh sedikit tapi yang mati lebih banyak. Maka konsentrasi atau jumlah keseluruhannya turun. Nah, ini fase-fase kehidupan makhluk hidup itu ya seperti ini. Mulai kalau manusia ya mulai tumbuh, ini mulai tumbuh cepat. Setelah itu stasioner, sudah tidak ada pertumbuhan lagi. Terus ada penyusutan sampai mati gitu ya. Nah, ini terjadi di dalam reaktor tadi ya, reaktor air limbah itu. Bakteri itu ada fase-fase seperti ini. Nah, yang dimanfaatkan di dalam pengolahan air limbah itu adalah fase yang ini. Ini yang penting dalam pertumbuhan bakteri kaitannya dengan pengolahan air limbah. Itu yang di sini. Fase pertumbuhan eksponensial. Nah, rumusnya ya yang ini tadi. Ini. Jadi rumus yang ditulis ini itu hanya satu fase dari banyak fase ini. Karena ini yang paling penting di dalam perhitungan desain air limbah, desain pengolahan air limbah atau reaktor pengolahan air limbah. Oke. Ini sama yang tadi tapi lebih banyak, dibagi lebih banyak lagi ya. Specific growth, fase pertumbuhan. Ini penjelasan gambar tadi, nanti silakan dibaca lagi ya. Jadi ada fase lag, fase ini yang lebih rinci lagi. Fase percepatan yang mulai tumbuh, eksponensial, pertumbuhan paling cepat. Kemudian pertumbuhan agak lambat sebelum sampai pada stasioner. Stasioner itu sudah tumbuh lagi, datar tadi. Ya. Dan terakhir adalah fase dead fase. Kalau istilah lain dead itu endogenous. Ya, endogenous. Ini nanti silakan dibaca ya. Ini penjelasan dari gambar ini. Ada yang detail, ada yang ini globalnya ini tadi. Kalau secara global ada 4 saja ya ini. Lag fase, lag ini masa penyesuaian. Karena mungkin ada lingkungan yang baru, maka dia harus menyesuaikan diri. Kemudian pertumbuhan cepat, kemudian mendatar, stationary, langsung drop turun ya. Itu yang umum, yang global. Yang lebih detail ini ada lebih banyak lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penjelasannya ini juga ada 6 ya. Ini yang lebih detail. Oke, ini saya tidak membahas soal ya. Saya hanya mengurai persamaan saja. Untuk soal-soal atau pembahasan soal nanti akan disampaikan oleh Bu Deki ya. Jadi saya hanya menjelaskan teori-teorinya saja sama bagaimana menurunkan rumus ya. Sampai terbentuk hasil rumus seperti ini ya. Nanti soalnya akan dibahas oleh Bu Deki.
Oke, tadi yang nah ini rumus pertumbuhan eksponensial dx per dt sama dengan mu x. Ini ditulis kembali di lembar yang ini ya, dx per dt sama dengan mu x. Ini rumus akhirnya. Nah, rumus akhir. Dari mana rumus ini? Coba ada yang bisa nggak kita bahas, kita diskusikan ya. Rumus asalnya itu ini, tapi bisa menjadi rumus, bukan tapi, ya. Rumus awalnya ini, akhirnya diperoleh rumus seperti ini. Nah, sekarang coba kita bahas. Ini merefresh mata kuliah matematika ya, atau kalkulus ya. Bagaimana mengubah rumus dasar ini menjadi rumus akhir ini? Coba, siapa yang bisa nggak? Silakan angkat tangan. Raise hand. Tadi sudah saya tulis sebelumnya tadi yang lembar yang tadi lah. dx per dt diubah menjadi apa tadi? Ya, itu dalam rangka menghasilkan rumus akhir ini. Coba, ada yang bisa nggak? Ada ya? Coba yang tadi dilihat lagi. Ini diubah menjadi apa dulu? Apa tadi? dx apa? dx per x dx per x terus sama dengan mu dt. dt. Nah, terus diapakan? Integral ya, ini diintegralkan. Ini diintegralkan. Ya, masih ingat ya kalkulusnya ya? Integralnya ini adalah batas bawahnya apa? Jadi air limbah itu waktu masuk bakterinya itu berapa konsentrasinya? Kita tulis saja X0. X0 ya. Berubah menjadi apa? XT. Kenapa XT? Karena setelah melewati proses selama T. T itu waktu. T-nya, DT-nya diintegralkan juga dengan batas bawah mulanya berapa? Awalnya 0. Jadi awal proses itu kita sebut sebagai T0 atau 0. Waktu ke 0. Sampai waktu berapa? Sebut saja waktunya sampai ke T. Oke, sekarang ini diintegralkan. dx per x apa hasilnya? Apa hasilnya? Ln X, Pak. Ln X. Ln X. Batas atas, batas bawahnya masukkan. Berarti ln XT dikurangi ln x0. X0. Oh, sudah ya, sama dengan mu. Ini dt hasilnya apa? T doang ya Pak. T ya. Batas atasnya T, batas bawahnya 0. Berarti T dikurangi 0. Ya, T saja ya.
Nah, kok bisa berubah jadi ini? Ya, ini tulis lagi, ln X T sama dengan mu T, ini pindah ke kanan ya, menjadi plus ln X0. Kok bisa jadi begini? Ya, ada yang bisa nggak? Ln-nya dihilangkan ya. Nah, karena ini nggak punya ln, ini apa gantinya? Jadi ini ln-nya dihilangkan jadi xt. Ini dihilangkan juga jadi x0. Ini ya. Ln kalau plus itu kalau digabung menjadi kali. Ya, ini. Jadi ini kan plus. Tapi kalau ln-nya dihilangkan ini jadi plus. Gitu. Jadi kali. Jadi ln x0 itu ini karena nggak punya ln, maka jadi pangkat ini, gitu ya. Jadi xt, atau gini saya ulang ya, biar nggak bingung ya. Kalau ini ln x aslinya ya, sebelum ke sini itu ln xt per x0 kan gini ya, ngerti ya aslinya. Aslinya ini lah. Ini itu boleh saya tulis begini ya, boleh sama. Nah, jadi ln xt sama dengan mu t. Mu t. Nah, kalau ln-nya hilang, jadi apa? Xt per x0. Nah, ini nggak punya ln tadi. Berarti ini jadi E pangkat mu t. Nah, jadi ini kan sudah xt sama dengan x0 kali E pangkat mu t. Nah, itu ya, sama ya. Oke, jadi inilah persamaan apa ini? Menghitung apa ini? X apa tadi? X konsentrasi biomasa atau jumlah bakteri. Konsentrasi itu apa sih? Konsentrasi itu adalah massa per satuan volume. Ya, misal miligram per liter. Gitu. Jadi jumlah di sini yang dimaksud adalah massanya berapa. Massa berat maksudnya ya. Jadi kalau sudah dapat rumus ini untuk apa ini? Apa itu? Rumus apa ini? Jumlah bakteri pada waktu yang ini bukan Pak? Iya. Yang diinginkan. Oke. Bukan yang diinginkan, tetapi pada saat T berapa gitu ya. Maksudnya begini. Kalau ada air limbah masuk, baru masuk, kandungan bakterinya berapa? Itu apa? X0. Setelah masuk di dalam reaktor selama T, T-nya itu waktu ya, selama T menit atau T jam ini, maka bakteri tadi berubah menjadi apa? XT ya. Jadi waktu masuk itu masuk ke reaktor, awalnya itu X0 bakterinya ya. Setelah tinggal di dalam reaktor selama waktu T, maka bakterinya berubah menjadi XT. Nah, berapa XT? Ya, rumusnya itu. Gitu. XT sama dengan X0 kali epsilon atau E pangkat mu kali T. Gitu. Nah, bagaimana mencari nilai mu? Nilai mu-nya itu berapa? Soal inilah yang akan menjawabnya. Ya, mu itu apa? Mu adalah specific growth rate. Laju pertumbuhan spesifik. Jadi berapa besarnya pertumbuhan, berapa kecepatan tumbuhnya bakteri di dalam reaktor itu nilai mu namanya. Ya. Nah, bagaimana mendapatkannya? Nanti silakan ditanyakan
pada saat responsi ya minggu depan dengan Bu Deki. Ini dalam rangka menjawab ya, masih nanti dibahas di soal itu. Nah, nanti ketemu ini mu-nya berapa. Oke. Ada pertanyaan sebelum ke persamaan yang kedua? Teori dulu, nanti kalau tanya soal nanti di Bu Deki ya. Ada yang tanya? Jadi mu itu apa? Mu adalah specific growth rate, laju pertumbuhan bakteri spesifik. Kenapa namanya spesifik? Karena ini berlaku untuk bakteri yang tertentu. Spesifik ya. Baik, lanjut persamaan yang kedua. Ini baru dapat setengah halaman, setengah materi ini. Mudah-mudahan selesai ya. Kinetika monod. Kita sudah membahas X. Ini ya, X. X itu bakterinya. Ya. Jumlah bakterinya atau kadar bakterinya, konsentrasi bakterinya. Atau disebut biomasa ya. Jadi X itu apa? X itu adalah konsentrasi biomasa. Dinyatakan sebagai apa? Kalau di lab di analisis dengan cara TSS, dari total suspended solid. Jadi X itu sebetulnya adalah total suspended solid. Kenapa kok dinamakan biomasa? Karena solidnya itu adalah bakteri, gitu ya. Di solidnya itu bakteri. Kenapa namanya biomasa? Nah, yang kedua S sekarang. Yang nomor satu tadi X, yang kedua ini S. Apa S itu? Apa S? Coba cari di bawah itu. Konsentrasi substrat sisa, Pak. Nah, sisanya nggak usah dibaca ya. S itu adalah konsentrasi substrat. S. Apa substrat yang dimaksud di sini? Pengertian substrat itu apa? Secara umum substrat itu kan makanan ya. Makanan. Nah, makanannya bakteri apa? Bakteri di air limbah ini. Tadi loh reaksi yang saya jelaskan dan yang saya tulis minggu yang lalu, bakteri itu makan apa? Makan dalam tanda petik ya. Apa substratnya bakteri? Makanannya bakteri apa? Bahan organik, Pak. Bahan organik. Jadi S ini nanti bisa diwakili atau bisa diganti dengan BOD atau COD gitu ya. Jadi S ini adalah konsentrasi substrat yang dalam prakteknya itu nanti bisa bisa diwakili dengan BOD atau COD atau kandungan organik lainnya ya. Nah, umumnya dua ini, BOD atau COD ya. Jadi substrat namanya. Kenapa namanya substrat? Karena dia merupakan makanan atau yang diurai oleh bakteri ya. Nah, di sini yang dibahas substratnya. Kalau yang dibahas X tadi itu apa? Bakterinya naik apa turun? DX-nya tadi kan perubahan bakteri. Perubahannya naik apa turun? Naik, Pak. Nah, yang diharapkan ketika kita mengolah air limbah, bakterinya itu naik karena dia apa? Dia mengkonsumsi atau memakan dalam tanda petik organik. Maka dia bertumbuh. Maka tadi ada apa itu sel baru, bakteri baru. Jadi tumbuh, X-nya itu berubah dalam arti tumbuh. Kalau S berubah juga, nanti ada DS ya. DS per DT. D-nya, perubahan S-nya itu naik apa turun yang diharapkan? Ketika mengolah Turun, limbah. Pak. Turun ya. Jadi ini kebalikan. Kalau DX itu perubahannya positif, naik. Kalau DS itu perubahannya turun, negatif. Ya. Oke, ini sekarang persamaannya. Namanya persamaan monod. Ya, ini kinetika monod. Mu tadi sama dengan yang kita waktu bahas X tadi.
Apa mu tadi? Ini specific growth rate, laju pertumbuhan spesifik dalam satuan per waktu. Nah, terus ada tambahan M. M itu max maksudnya ya. Di buku lain ditulis mu max, nah, boleh. Mu M boleh. Jadi nilai mu pada kondisi maksimum, gitu ya. Nilai maksimum dari mu, yaitu mu M. Nah, kalau lihat grafik ini ya, ini adalah nilai S, yang ini nilai mu. Jadi mu itu naik terus atau ada batasnya? Kalau lihat grafik garis ini. Jadi Ada batasnya, Pak. ini nilai mu naik ya, mu naik. Tapi pada titik tertentu dia akan lengkung. Setelah itu tidak bisa naik lagi. Batasnya itu kalau ini diteruskan, ini sudah nggak naik lagi ya sampai garis putus-putus ini. Inilah yang disebut dengan nilai mu M. Ya, jadi sumbu Y ini kan mu ya. Sumbu Y ini namanya mu ini. Nah, mu yang tertinggi itu namanya mu M. Sama sesuai dengan definisi ini tadi ya. Mu M adalah nilai maksimum dari mu. Gitu. Terus ini apa ini? Apa ini? Penjelasannya apa ini? Ini. Apa ini? Mu M per 2. Artinya apa ini? Mu M per 2. Setengah dari nilai maksimum Ya. growth rate. Jadi ini yang sudah ketemu tadi adalah mu M. Terus ini dibagi 2. Dibagi 2, ketemulah titik ini ya. Atau sebut saja ini setengah mu M. Nah, setengah mu M ini kalau kita tarik garisnya ke kanan sampai motong ini, terus tarik ke bawah. Nah, hasil potongan ini di sumbu X ya, itu adalah nilai dari KS. Apa KS? Lihat definisi di sini. KS, ini K kecil ya. Konsentrasi saturasi di mana nilai sama dengan konsentrasi substrat. Nah, ini kan substrat tadi. Sumbu ke kanan ini kan S tadi. Jadi sama dengan konsentrasi substrat pada saat mu, ya mu, ini kan mu, ke atas ini mu, sama dengan setengah mu M. Nah, ini. Jadi KS satuannya apa? Karena substrat maka satuannya adalah miligram per liter. Ingat S tadi bisa nanti di dalam prakteknya kita ganti dengan BOD ya, atau COD. Nah, begitu ya. Jadi persamaan ini itu adalah persamaan garis ini. Tapi dengan sumbunya S dan mu ya. Ini jadi mu sebagai sumbu Y ini, S ini sebagai sumbu X. Gitu. Maka hasilnya adalah garis lengkung ini. Oke, jadi ini adalah persamaan yang menghubungkan antara pertumbuhan bakteri dengan penurunan substrat. Oke. Bagaimana mendapatkan nilai mu, nilai mu M dan KS? Ini KS, K-nya besar ya. Nah, itu nanti akan dibahas di responsi, Bu Deki. Nah, bagaimana caranya? Ini rumus aslinya. Supaya bisa mendapatkan nilai mu M dan KS, maka ini diubah. Coba perhatikan dua persamaan ini. Berubahnya di mananya itu? Yang berubah apanya ini? Coba lihat. Kalau persamaan yang kiri tadi, kalau digrafikkan itu kan ini tadi ya, begini. Nah, ini mu, ini S. Nah, sekarang ini diubah ke persamaan yang kanan. Kok bisa berubah gimana ini? Diapakan? Silakan diamati.
Berubahnya diapakan ini? Ditukar posisinya gitu ya Pak. Jadi di satu per kan. Ya, jadi dibalik aja. Dibalik. Bawah ditaruh atas atau bawah ya. Jadi mu dijadikan seper mu. Maka yang sebelah kanan juga harus dibalik. Ya, mu KS plus S dibagi mu MS ya kan? KS plus S ini K per mu S, tetap mu S ya. Terus yang ini S per mu S. Dari S per S apa? 1 kan? Per mu. Nah, sudah mu M. Sudah. Nah, kalau dibuat grafik apa jadinya? Grafiknya ini sumbu X-nya adalah S, sumbu Y-nya adalah seper mu. Hasilnya apa? Grafiknya garis lurus atau tetap lengkung? Persamaan linear apa itu rumusnya? Y sama dengan AX plus B ya, atau A plus BX ya. AX plus B. Apakah persamaan ini memenuhi kaidah Y sama dengan AX plus B? Persamaan ini? Ini bisa dibawa ke sini nggak? Bisa? Bisa Pak. Nah, kalau gitu A-nya apa? Jadi ini adalah persamaan linear ya. A-nya apa? KS per mu M. Sorry, ini seper S. Apa ini? KS per A-nya KS per, ya, A-nya adalah A dari rumus ini. Maksudnya A itu apa ya? Gradien ya. Gradien atau slope ya. Nah, A-nya itu adalah KS per mu M. Nah, titik potong ini apa? B-nya. B-nya kan titik potong ya. Titik potongnya adalah B. Kalau di persamaan yang sudah diubah ini apa? B sama dengan 1 per mu M. Per mu M. Nah, contoh soal ini, contoh soal yang nanti akan dibahas itu adalah untuk mencari nilai KS ataupun nilai mu M. Dan ya, KS dan mu M. Nah ini, tentukan KS dan mu M. Kalau yang soal tadi, yang ini itu berapa nilai mu? Ya, itu slope itu gradien ya, gradien atau A-nya dalam persamaan linear tadi. Ini A, intercept itu B-nya. Oke, jadi kita sudah mencari mu, terus sekarang KS dan mu M, tiga parameter reaksi sudah kita dapatkan. Ini tidak kita uraikan ya, ini cukup panjang ya, dan juga tidak banyak dipakai di dalam teori-teori perhitungan pengolahan air limbah, jadi kita tidak bahas lebih dalam ya. Cuman mirip-mirip lah dengan persamaan monod tadi ya, mu, cuman bedanya di sini. Berikutnya yang keempat Y. Y itu adalah growth yield. Nah, kenapa sih kita bahas ini ya? Jadi tadi membahas mu. Sekarang barusan juga mu M. Terus KS. Ini tadi diperoleh
dari apa? Dari X dan S. Ya, sekarang Y. Nah, nanti di sini Y. Ini menggabungkan antara X dan S. Ya. Jadi ini tambahkan ke sini ya. Kalau mu tadi hanya X, kalau mu M dan KS hanya didasarkan dari S. Kalau Y sekarang itu adalah dari justru dua-duanya, yaitu apa Y itu? Y adalah perubahan X dibagi dengan perubahan S. Ingat tadi perubahan X itu apa? Konsentrasi bakteri, Pak. Naik apa turun? Naik, Pak. Jadi naiknya bakteri dibagi apa? Perubahan S. Sebut saja BOD lah. BOD itu turun apa naik yang diinginkan setelah diolah? Turun, Pak. Turun ya. Jadi Y itu apa? Y adalah berapa jumlah bakteri yang diproduksi dari turunnya BOD. Nah, gitu. Ingat proses reaksi kemarin, organik ditambah O2 hasilnya apa? Saya selalu ulang-ulang rumus ini. Ini dasar. Organik plus oksigen hasilnya apa? H2O tambah CO2 tambah sel baru, Pak. Nah, sel baru yang penting ya. Inilah ringkasan dari persamaan reaksi tadi. Ya. Sel baru diwakili oleh perubahan X, penambahan bakteri. Ini sel baru. Penambahan X. Pengurangan S, kalau dari persamaan tadi apa itu? Reaksi tadi loh, organik plus O2, hasilnya sel baru. Sel barunya adalah penambahan X. Terus pengurangan S-nya yang mana dari persamaan reaksi tadi? Bahan organik bukan, Pak? Hah? Bahan organik. Iya, berkurangnya bahan organik. Nah, jadi reaksi tadi menyatakan bahan organiknya akan berkurang. Berubah menjadi apa? Menjadi bakteri, sel baru. Nah, itu diwakili oleh ini, Y. Y namanya yield. Yield itu apa? Terjemahannya hasil. Growth yield, hasil pertumbuhan. Jadi, kita ke sini. Setiap sekian miligram bahan organik atau setiap sekian miligram BOD, miligram per liter BOD, akan menghasilkan sekian miligram per liter bakteri. Nah, itulah yield. Ya. Paham ya? Ini. Kalau delta X adalah jumlah pertambahan biomasa itu bakteri, sebagai hasil dari konsumsi atau penggunaan substrat S. Penggunaan itu apa? Kalau penambahan jelas tambah ya. Kalau penggunaan? Pengurangan, Pak. Berkurang gitu ya, sama dengan ini tadi ya. Jadi Y adalah seberapa tambahnya bakteri dari hasil pengurangan organik atau bisa diwakili BOD gitu ya. Jelas ya? Itu pengertiannya. Atau ditulis ulang menjadi ini. Kalau itu tadi delta, sekarang diganti dx. Dx per ds sama dengan Y. Nah, setelah itu ini sama dengan yang tadi diurai ya. Dx sama dengan apa ini? Y ds. Oke. Diintegralkan. Apa hasilnya? X0 batas bawahnya, batas atasnya XT atau XT ya. S-nya awalnya S0 menjadi ST. Apa hasilnya? Ya, hasilnya ya ini sudah. XT min X0 itu sudah hasil integral dari dx nya.
X min X0 sama dengan Y hasil integral ds apa? Kenapa ini S0 min ST? Ini terkait dengan plus minus ini tadi. Jadi ini ada minusnya ya. Karena ini penurunan S0 turun menjadi ST. Bentar, ini ada minusnya. Pengertian DS itu apa? Perubahan turun gitu. Perubahan turun. Kalau DS kan perubahan naik. Oke. Sekarang ada istilah laju pertumbuhan net. Apa net? Neto. Tadi rumusnya sampai sini ya. Ingat yang tadi? Ini apa rumus yang saya kotak ini? Yang saya kotak ini tadi apa? Pertumbuhan eksponensial. Laju pertumbuhan bakteri kan. Padahal kalau kita kembali ke grafik ini, nah ini atau yang ini, apakah bakteri itu tumbuh terus ke atas ini? Tidak, Pak. Nah, tidak. Ada apa setelah ini? Nah, rumus ini kalau hanya lihat rumus ya, grafiknya seperti apa ini? Kan naik terus toh, ini kan? Nggak ada batasnya ya, kalau lihat rumus ini ya. Betul? Iya, Pak. Nah, sekarang kenyataannya, bakteri itu mati apa enggak? Mati, Pak. Ya, Pak. Mati. Berarti ini terjadi enggak naik terus ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, artinya rumus ini perlu dikoreksi. Nah, apa koreksinya? Koreksinya ini, tambahan di belakangnya itu. Nah, ini yang bawah belakang ini. Jadi kalau ini tadi hanya dilihat dari tumbuhnya saja, sekarang ada KD, D itu decay atau kematian atau endogenous tadi ya. Jadi sekarang pertumbuhan neto itu total bersih ya. Bersih, jadi tidak hanya dilihat dari tumbuhnya tapi juga matinya. Jadi ini yang sebelah kiri ini pertumbuhannya, naiknya. Terus yang sebelah kanan ini ada matinya, turunnya. Jadi nanti digabung ini, yang tumbuh berapa, yang mati berapa. Itulah yang disebut dengan laju pertumbuhan neto. Jadi yang tumbuh dilihat, yang mati juga dilihat, terus digabung. Jadilah apa ya? Neto, neto atau apa ya? Ya sebenarnya begitu gitu. Memang bakteri itu tidak hanya tumbuh saja, tapi juga ada yang mati gitu. Terus, nah ini jangan bingung, ini adalah penggabungan dari banyak persamaan sebelumnya tadi. Coba lihat ini tadi apa? Ini tadi apa? Nah, yang saya lingkari ini apa nih? Samaan monot, Pak. Monot. Ya, apa ini, Kak? Mu M kali S per KS plus S ini apa? Sama dengan apa? Laju pertumbuhan spesifik. Apanya? Pakai notasi apa? Mu, Pak. Mu ya.
Jadi ini dari mana kalau gitu rumus ini? Dari sini ya. Dari sini. Terus mu-nya diganti. Halo, suara saya putus-putus nggak? Aman, Pak. Enggak, Pak. Lanjut ya. Jadi ini kalau ini sudah paham ya. Jadi laju pertumbuhan bakteri total itu adalah hasil pertumbuhan dikurangi dengan hasil kematian. Paham ini? Terus tadi ada mu. Mu tadi menurut Monod itu apa? Mu M kali S kali dibagi KS plus S. Maka mu-nya ini diganti. Maka jadilah persamaannya ini. Oke, dipahami ya? Jadi sekarang rumus akhir dari laju pertumbuhan neto mikroba adalah lebih panjang ya, dx per dt sama dengan mu m x s per ks plus s min kd x. Oke, ini sekarang adalah laju pertumbuhan neto mikroba. Oke, sebentar, saya ulang-ulang supaya paham ya. Jadi yang dibahas di sini itu apa sih gitu? Dalam proses pengolahan air limbah dengan bakteri ini yang dibahas fokusnya ada dua tadi apa? Kita bahas apa? Dua itu yang penting. Yang pertama X kan? X itu apa? Pertumbuhan bakteri. Yang kedua apa? Pengurangan dari bahan organik. Pengurangan substrat, pengurangan air limbah, polutan, ya, yang kemudian disingkat menjadi ini. Nah, dua ini aja sebetulnya yang sedang kita hitung itu. X dan ini satu dan S. Jadi dua ini sebetulnya yang kita hitung ya. Yaitu apa? Pertumbuhan bakteri dan pengurangan substrat. Sudah, itu aja. Akhirnya ya diperoleh rumus ini. Ini masih bakteri. Sekarang substrat. Nah, kalau bakteri adalah tumbuh, X ya, bakteri atau X. Kalau substrat adalah turun, ini yang diharapkan. Dari mana kita bisa tahu substratnya turun? Nah, dari hubungan antara ini tadi, yaitu Y tadi, gitu ya. Y adalah dx per ds. Menurut persamaan tadi, jadi ini hanya apa ya? Kalau gabung-gabung ini apa namanya? Istilah matematikanya apa? Hah? Substitusi ya. Jadi ini hanya substitusi saja, ini hasil substitusi. Persamaan ini sudah kita bahas tadi. Ini persamaan apa tadi? Laju pertumbuhan ya bakteri, laju X lah, laju pertumbuhan X. Yang ini apa tadi? Monod. Yang ini apa? Yield. Jadi tiga persamaan yang sudah dibahas tadi, coba saya gabungkan semuanya, disubstitusikan. Nanti dicoba-coba sendiri ya. Kok bisa jadi ini? Coba ya, ini ds. ds-nya kan ada di sini, ds. dx ini masukkan ke sini. dx coba ganti dengan nilai ini. dx sama dengan mu x kali dt, masukkan ke sini. Mu-nya diganti ini, mu m s per, maka hasil akhirnya adalah ini. Apa ini? ds per dt. Kalau yang ini dx per dt. Ini adalah pertumbuhan mikroba. Ini adalah penurunan substrat. Gitu ya. Jadi pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh apa? Kalau lihat persamaan ini, yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu apa? Bakteri bisa tumbuh banyak itu karena apa? Substratnya banyak, Pak.
Ya, ada substratnya, ada yang dimakan. Gitu. Nah, sebaliknya, substrat itu bisa turun karena apa? Karena banyak bakteri yang tumbuh. Ya, balik-balik aja gitu, dibalik-balik. Jadi substratnya banyak, akan habis, segera dihabiskan, diubah menjadi bakteri. Gitu. Ya, itu aja inti dari pengolahan air limbah itu ya. Mengubah substrat menjadi bakteri, pertumbuhan bakteri. Substrat itu apa? Substrat itu ya polutan gitu. Dalam persamaan-persamaan tadi diwakili oleh organik. Jadi organik diturunkan, diurai, dimakan oleh bakteri, maka bakterinya menjadi tumbuh. Wujud dari bakteri yang tumbuh itu apa? Ya, lumpur. Nah, karena itu hasil akhir dari proses pengolahan limbah adalah apa? Lumpur. Ya. Kenapa pengolahan limbah kok menghasilkan lumpur? Karena itu adalah produk dari pertumbuhan bakteri. Dari mana bakteri tumbuh? Karena dia menghabiskan apa? Polutan, yaitu bahan organik tadi. Ya, kita aja muter aja kan gitu. Pokoknya paham teori itu, persamaan reaksi sudah paham semua saya kira ya. Jadi persamaan ini harus diulang-ulang. Bahan organik ditambah oksigen dilakukan oleh mikroorganisme menghasilkan CO2, H2O dan sel baru. Nah, sudah itu aja. Nanti dinyatakan dalam persamaan yang banyak ini tadi. Gitu. Ya, pokoknya dasarnya ya persamaan reaksi. Mana saya cari lagi. Reaksinya ya ini kan. Polutan, organik. Gitu. Dilakukan oleh mikroba. Mikrobanya boleh aerob ataupun anaerob. Cuman bedanya anaerob dan aerob nanti produknya ya. Kalau aerob nanti hasilnya adalah H2O dan CO2. Kalau anaerob bukan H2O dan CO2, tapi nanti ada gasnya ya, gas metan. Jadi CO2-nya nanti sedikit lebih banyak metannya, metan C4 ya. Tapi yang sama apa? Produk yang sama ini. Jadi baik aerob maupun anaerob produk sampingnya sama, biomassa. Apa bedanya lagi aerob dan anaerob? Kalau aerob nanti di sini plus oksigen. Kalau anaerob tidak ada plus oksigen, gitu ya. Jadi intinya apa? Kalau dari persamaan ini pengolahan limbah itu apa tujuannya? Kalau dijelaskan dengan persamaan ini, mengolah limbah itu apa tujuannya? Agar limbahnya terurai. Iya, ini kan polutan gitu ya. Pakai ini Ya, penjelasan pakai persamaan ini. Yaitu apa? Mengubah polutan itu apa? Organik dan lain-lain. Diubah menjadi apa? Menjadi biomasa, Pak. Biomasa. Biomasa itu apa? Bakteri, Pak. Bakteri Mikrobanya. yang tadi, gitu ya. Jadi tadi ada bakteri, sudah ada bakteri asalnya ya. Nah, bakteri karena mengkonsumsi polutan yang merupakan substrat itu makanan ya. Ya, jadi bakteri makan polutan, ya, substrat sebagai substrat, maka bakterinya tumbuh jadi banyak. Bentuk bakteri yang tumbuh jadi banyak itu apa? Biomasa atau lumpur. Maka namanya lumpur aktif. Gitu. Itu ya, itu ringkasannya. Mudah-mudahan sudah selesai. Masih banyak. Oke, saya kira itu saja. Yang lain-lain ini saya coba cepat saja. Ini hanya penjelasan tentang proses biokimia ya. Jadi ini pengolahan limbah itu begini ya. Ada influen masuk ke proses fisik, pengendapan terutama ya. Kemudian pengendapan lagi, ini penyaringan, pengendapan. Nah, inilah proses kimianya itu, proses biologinya itu di sini. Nah,
Ini bagaimana perubahan bahan-bahan yang ada di dalam air limbah. Glukosa ini adalah organik, ya. Dan jadi ini, ini semua terjadi di dalam sel mikroba. Produk akhirnya itu ini, CO2 dan H2O. Jadi ini pendetilan dari reaksi yang sederhana tadi, reaksi organik plus oksigen menghasilkan H2O ini dan CO2. Itu hasilnya ini ya. Oh, ini reaksinya tadi, ini organik plus oksigen, hasilnya CO2, H2O. ATP ini ada di dalam biomasa tadi. Ya. Biomasa. ADP ini juga ada dalam bakteri. Gitu ya. Oke, ini saya kira sudah penjelasan tadi, ada aerob dan anaerob. Biologis itu ada 3, tadi juga sudah, yaitu untuk penurunan karbon atau organik secara umum ya, organik. Terus yang 2 dan 3 ini adalah nutrien. Jadi 3 inilah aplikasi dari pengolahan biologis ya, untuk menurunkan organik, menurunkan nitrogen, dan sulfur. Oh, P juga ya, ada P. 4 atau nutrien lah, semua disebut nutrien ya. Nitrogen, sulfur, fosfor, gitu ya. Tapi semuanya adalah nutrien. Terus, oke, ini juga sudah, cuman dalam bentuk persamaan ya. Oksidasi ini apa? Ya ini organik bereaksi dengan oksigen dan nutrien. Hasilnya apa? CO2 dan H2O. Terus sel baru, ini sel barunya. Other product ini ya termasuk H2O, gas-gas yang lain gitu ya. Jadi ini pertumbuhan bakteri. Jadi bakteri yang tadinya sedikit sekarang berubah menjadi banyak. Berarti ini tumbuh naik ya. Yang kedua, respirasi endogenous bakteri mati. Mati. Bagaimana bakteri mati? Nah ini. Bakteri, ini sel ya, sel itu bakteri. Terus bakterinya pecah, terurai menjadi apa? Menjadi CO2 dan H2O. Dan energi. Terus kalau anaerob, nah itu seperti ini. Di sini tidak butuh oksigen. Jadi tidak ada oksigen di sini ya. Jadi persamaannya ya langsung begini. Bahan organik kompleks terurai, menjadi terhidrolisis, kemudian menjadi astat. Sebelumnya ada propionat, terus menjadi astat, H2, dan terakhir produknya adalah gas metana. Nah, ini proses anaerobik. Nitrifikasi tadi apa? Produk akhirnya apa? Nitrifikasi, nitrit. Nitrit, mana nitrit? Coba kita lihat, nitrit. Nah, ini nitrat. Nitrat, nah ini nitrit, nitrat. Nitrit ya, nitrat. Oh, kebalik saya tadi ya. Jadi nitrit dulu terus nitrat. Nitrit terus berubah menjadi nitrat. Itu produk dari nitrifikasi. Lanjutannya apa? Lanjutan nitrifikasi. Denitrifikasi. Denitrifikasi. Apa produknya? Gas nitrogen. Nah, ini kalau diteruskan, ini ada denitrifikasi. Produk akhirnya adalah gas N2, nah, nitrogen. Oke, yang ini baca saja sendiri. Nah, ini denitrifikasi, produknya adalah ini ya, ini gas nitrogen. Ini reaksinya, ini nitrogennya tadi. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Sulfat atau S. Bukan sulfat ya, sulfur gitu aja. Sulfur. Produk akhirnya nanti adalah S.
S0. HS. Ini kelompoknya H2S gitu ya. Dari sulfat HS- menjadi S0. Ini bentuk-bentuk pengolahan ya. Jadi wujud dari proses biologis tadi itu di dalam reaktor, yaitu itu ini ada bond treatment, ada activated sludge process, ada biofilm. Ini yang termasuk suspended growth. Yang ini adalah attached growth. Ya, ini sudah dibahas semua, jadi saya lewati cepat saja ya. Pond itu apa? Gambar ini adalah pond ya, ini pond. Kolam lebar, luas ya. Kolam yang luas, ini kan luas ya. Tapi dangkal. Kenapa dangkal? Apa tujuannya? Kok dibuat dangkal? Kok nggak dalam supaya bisa memuat volume yang besar? Apa tujuan dibuat dangkal? Biar bisa oksigennya biar buat makan, Pak. Ya, yang pertama oksigennya supaya sampai ke bawah, gitu ya. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Cahaya matahari masuk, Pak. Matahari, ya. Kenapa kok matahari? Ingat proses yang butuh matahari itu apa? Fototropik bukan, Pak? Ya, fototropik, ya. Terus yang lain? Fotosintesis kalau prosesnya. Ada di situ nanti ada proses-proses selain oleh bakteri, yaitu proses fotosintesis. Siapa yang melakukan fotosintesis? Apakah bakteri? Ya, di dalam sini mungkin ada apa itu biota lain yang saling kalau kerjasama menguntungkan apa namanya? Simbiosis mutualisme ya. Jadi bakteri itu butuh oksigen. Fotosintesis menghasilkan apa? Oksigen, Pak. Oksigen. Yang bisa melakukan fotosintesis apa atau siapa? Tumbuhan, Pak. Tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan kecil apa? Tumbuhan di dalam air kecil itu apa? Plankton. Apa? Iya, plankton. Plankton agak besar sedikit. Alga ya. Termasuk di sini lumut itu ya. Lumut itu termasuk kelompok itu ya. Jadi kalau terutama di sini ya, di pond ini ya. Pond ini kan ada tanaman air ya, yang pokoknya hijau, yang punya hijau daun, klorofil, itu pasti akan melakukan fotosintesis. Hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Jadi tanaman air yang ada di dalam kolam ini itu akan menghasilkan oksigen yang banyak. Nah, oksigen ini selanjutnya dipakai oleh apa? Siapa yang memanfaatkan oksigen? Makhluk hidup di air. Siapa? Apa? Makhluk hidup yang mana? Mikrobanya, Pak. Mikroba tadi kan butuh oksigen. Ya. Jadi dengan adanya dua jenis makhluk hidup itu yang sebetulnya apa? Tidak terjadi apa? Kalau dua makhluk hidup kebutuhannya sama itu apa namanya? Ada kompetisi. Ya. Ingat pelajaran ekologi ya. Kalau ada dua jenis makhluk hidup, kebutuhannya sama, maka dia akan berkompetisi, sama-sama memperebutkan bahan yang sama. Tapi di sini tidak. Alga dan bakteri itu justru saling memberi keuntungan. Alga itu butuh sinar matahari dan
CO2. Produknya apa? Oksigen. Sementara bakteri itu apa? Butuh apa? Butuh oksigen, produknya CO2. Jadi saling apa itu namanya ya? Saling memberi gitu. Oksigennya dari alga, CO2-nya dari bakteri. Nah, dengan demikian maka proses ini, proses pengolahan air limbah di dalam pond treatment itu akan semakin lebih baik gitu. Makanya dibuat tadi apa? Luas dan dangkal gitu. Jadi bukan dalam gitu. Kalau dalam nanti proses yang saya jelaskan tadi nggak terjadi. Karena begitu kedalaman tertentu oksigen nggak bisa masuk ke sana. Matahari juga tidak bisa sampai ke bawah. Maka terjadilah kondisi anaerob. Nah, ini activated sludge ini nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi yang dimaksud activated sludge itu adalah ini tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ada aeration tank dan SST itu apa? Secondary settling tank atau final clarifier, FC. Final clarifier. Oke. RAS itu return activated sludge. Oke, ini nanti di bab berikutnya ya. Ini juga. Ini nanti setelah UTS malah ini ya, biofilm, tapi ini untuk pengantar saja. Biofilm. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Jadi intinya sekali lagi materi hari ini yang tadi rumus-rumus tadi. Nah, sampai di sini ya. Jadi intinya ada dua ini saja. Nah, sebetulnya ya 2 lembar ini intinya ya. Apa intinya? Di dalam air limbah itu terjadi 2 hal ini. Apa? Pertumbuhan dari mikroba dan penurunan konsentrasi substrat, Ya. Pak. Jadi substrat ini adalah polutannya. Kan kita mengolah air limbah itu tujuannya sih apa sih? Kan yang awal-awal tadi kan menghilangkan polutan. Polutan itu apa? Dalam kasus ini polutan itu dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai substrat makanan. Gitu ya. Oleh siapa? Oleh bakteri. Karena itu kita hitung seberapa besar bakteri itu tumbuh. Nah, ini kita hitung laju pertumbuhan bakteri, mikroba, dan laju penurunan substrat. Jadi inti pengolahan air limbah itu ini, penurunan substrat. Jadi air limbah awalnya masuk berapa, setelah diolah sekian lamanya, itu menjadi berapa. Nah, berapa lama itu tergantung pada apa? Volume reaktornya. Itu akan dibahas pada bab activated sludge nanti ya. Jadi baknya itu ukurannya berapa sih? Itu ada persamaan-persamaan yang bisa digunakan untuk menghitungnya. Atas dasar apa? Ya atas dasar 2 hal ini, yaitu apa? Laju pertumbuhan mikroba dan laju penurunan substrat. Laju itu apa sih? Laju itu kan perubahan massa per satuan waktu. Nah, waktu inilah yang akan menentukan nanti volume gitu ya. Apa hubungan waktu dan volume? Nanti ada rumus begini ya. Volume itu debit itu sama dengan apa? Debit itu sama dengan volume dibagi waktu gitu ya. Jadi kalau ingin waktunya lama, berarti apa yang harus dirancang? Kan reaksi ini terjadi dalam waktu tertentu. Misal ditemukan waktunya sehari gitu ya. Jadi air limbah itu harus tinggal di dalam bak selama 24 jam. Artinya apa? Kita harus merancang reaktor dengan volume tertentu. Jadi volume inilah yang menentukan berapa lama air limbah itu tinggal di dalam reaktor. Jadi volume rumusnya apa? V sama dengan
T kali Q. Jadi debit air limbah yang diolah itu berapa, harus tinggal di dalam bak itu selama berapa. Nah, selama berapa itu berdasarkan lajunya ini ya, laju pertumbuhan dan laju penurunan substrat. Oke. Apakah sudah tergambar ininya, rangkaiannya, urutannya dulu ya? Sudah? Jadi ngolah limbah itu apa sih yang dilakukan dalam mengolah limbah itu apa sih? Sudah tergambar nggak? Sudah terbayang nggak urutannya, urutan berpikirnya? Sudah ya? Sudah, Pak. Kan mengolah limbah itu adalah menurunkan substrat. Bagaimana substrat itu bisa turun? Ya harus ada peran dari bakteri yang akan memakan substrat itu. Maka bakterinya akan tumbuh jadi apa? Jadi lumpur. Gitu. Seberapa lama bakteri itu akan menghabiskan substrat? Dengan rumus-rumus ini akan ketemu nanti T. T itu waktu tinggalnya. Nah, dari waktu tinggal itulah kita bisa menentukan, oh kalau gitu volume baknya harus sekian meter kubik supaya air limbah dan bakteri itu sempat kontak selama sekian jam. Gitu. Oke, gitu ya. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita akhiri ya sampai di sini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.